pada hari Jumat siang, tanggal 6 Oktober 2023, bertempat di kampus Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diadakan acara seminar mengenai Agraria dengan tema peringatan 63 tahun Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Quo Vadis Reforma Agraria. Seminar tersebut membahas mengenai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Acara tersebut berlangsung secara online dan offline. Hadir dalam acara tersebut para mahasiswa program S1 dan S2 Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Juga beberapa praktisi hukum ikut turut dalam acara seminar tersebut. Seminar ini merupakan wujud nyata kepedulian daripada dunia akademisi, secara khusus program doktor hukum Pascasarjana yang kemudian akan memberikan sumbangsi keilmuannya melalui lembaga pusat kajian agraria secara khusus. Yang punya wilayah itu adalah daerah-daerah, bukan negara. Bumi ada, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu ada di daerah-daerah, bukan di pusat kekuasaan. Tapi yang terjadi adalah mafia tanah yang susah kita bendung, yang melibatkan juga aparatur pemerintah. Dalam rangka itu, saudara-saudara sekalian, Ibu Direktur yang saya hormati, Ibu Arjen dan para narasumber, adik-adik mahasiswa sekalian, seminar ini kita gelarkan, ya, tidak sekedar untuk memperingati UPA, tapi memang batin kami terkoyak-koyak. Setelah terpilih, ada tim, biasanya tim kepresidenan itu wakil presiden itu punya satu tim yang pada waktu tahun 2014 disebut rumah transisi, dan rumah transisi ini menciptakan suatu turunan-turunan, ya, lebih berupa strategi dan usulan kebijakan untuk mencapai visi misi dan program aksi yang dicanangkan, ya. Reforma agraria termaktub dalam dokumen visi misi dan program aksi Presiden Jokowi ketika mencalonkan ini sebagai calon presiden di tahun 2019. Dan kemudian atas dasar nawacita itu disusun RPJMN yang 25 tahunan, ada RPJMN, dan itu berjalan, dan sekarang RPJMN juga sedang berjalan di bagian-bagian akhir, ya. Dan lebih dari itu, selain RPJMN, RKP sejak 2017 tadi sudah dijelaskan sampai tahun ini masih memuat mengenai detail dari agenda-agenda dan kegiatan reforma agraria itu dalam rencana. Nah, dari RKP itu kemudian lahir rencana kerja dan anggaran dari kementerian dan lembaga. Tadi kementeriannya sudah disebutkan. Nah, sebagai regulasi operasional reforma agraria, selama ini sudah ada Perpres 86/2012 tentang reforma agraria. Dan kurang lebih 4 hari yang lalu, tepatnya hari Presiden Jokowi sudah menandatangani Perpres 62/2023, yakni tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Ini hal ini merupakan wujud dari komitmen Presiden untuk walaupun ini tahun politik, tapi percepatan program-program prioritas itu harus dilakukan. Dan di antaranya reforma agraria ini yang digaskan. Cara menangani ketimpangan itu belum berjalan. Hampir semua, bahkan Perpres yang terbaru, Perpres kita tidak berupaya mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Jadi kalau Quo Vadis Reforma Agraria itu, saya katakan reforma agraria kita itu sesuai dengan pelaksana reforma agraria hari ini, yaitu GTLA, yang saya artikan menjadi gagal total reforma agraria. Di dalam mandat Undang-Undang Pokok Agraria sangat-sangat populis sekali. Kenapa? Karena itu merupakan syarat dengan semangat bagaimana menciptakan keadilan di bidang pertanahan, terutama kepada masyarakat golongan ekonomi itu awalnya.
pergeseran itu terjadi. Tadi Bang Iwan juga sudah mengatakan ya PTSL itu kan merupakan bagian dari program reforma agraria nawacita dari Pak Jokowi, tetapi diplesetkan dengan hal-hal yang sangat-sangat mencederai hak rakyat atas tanah tersebut. Oleh karena itu perlu memang dilakukan dengan adanya pemetaan penguasaan dan pemilikan tanah. Reform kembali dong kepada unsur filosofi yang sangat murni di dalam konteks undang-undang pokok agraria tersebut. Dan yang terpenting kalau terjadi kasus-kasus tanah di sini, ya jangan hanya melihat dari sisi, apalagi kalau sudah di pengadilan, jangan hanya dari bukti formil saja, tetapi bukti material harus dikedepankan, karena disitulah adalah yang namanya prinsip kehati-hatian akan muncul dan prinsip penghormatan kepada mereka yang mempunyai hak atas tanah. Acara ini bagus banget ya, karena bisa membuat masyarakat memahami bagaimana praktek mafia tanah, juga bagaimana kedudukan undang-undang pokok agraria hari ini, dan bagaimana capaian-capaian pemerintah terkait dengan reforma agraria. Di beberapa sisi memang reforma agraria kita itu mandek, tetapi dari sisi upaya sertifikasi memang ada upaya serius pemerintah untuk mempercepatnya, tapi tetap harus dikawal dan dikritisi. Jadi kan selain memberikan pemahaman tentang agraria ini, ada tujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah secara khusus tidak sih Pak untuk mendorong itu? Ya, terkait memang tujuan kita mendorong pemerintah ya mempercepat realisasi reforma agraria itu karena banyak sekali konflik agraria kita itu sampai hari ini nggak terselesaikan. Kalau diselesaikan bukan membuat selesai menuju keadilannya, tetapi membuat masyarakat itu tidak bisa melawan kembali, dianggap selesai. Jadi ini harus yang segera kita perbaiki ya, bukan begitu cara menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria di hadapan masyarakat. Tapi kalau menurut Bapak ini kan permasalahan agraria ini sudah dari sejak lama Pak ya, sampai saat ini juga sudah terjadi, dan bahkan bukan orang-orang di bawah saja yang kena, bahkan orang-orang di level menengah ke atas juga pun ada yang kena. Kalau menurut Bapak? Ya itu bukti kronisnya, level rakyat kena, level pejabat kena, orang tidak terkenal kena, orang sangat terkenal juga kena. Berarti semua level sekarang ini telah membuat tanah kita itu mengalami persoalan. Kita mengalami panen akibat ketidakseriusan, akibat kekacauan menjalankan administrasi pertanahan di masa lalu. Jadi kalau mau memperbaiki memang harus cara-cara yang sangat out of the box. Celah krusialnya itu di mana sih Pak? Yang pertama itu tentu di pihak BPN ya, harus dilakukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh terkait dengan proses pendaftaran tanah hingga bagaimana mengalokasikan tanah untuk masyarakat dan menyelesaikan konflik dengan tata cara yang berseturut dengan keadilan. Dan yang ketiga, mengeluarkan kebiasaan dari pihak BPN berkolaborasi dengan para mafia tanah. Catatan-catatan dari perspektif hukum agraria dalam rangka HUT Agraria ke-63 pada tahun ini 24 September 19 dari 60 sampai 2023, maka ada beberapa hal yang tentu menjadi catatan. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria tidak lagi menjadi dasar kebijakan untuk pertanahan nasional karena seringkali melakukannya dengan menabrakkan roh dari hukum agraria itu sendiri. Apalagi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya, perubahan yang paling mendasar adalah mengenai jangka waktu. Misalnya, jangka waktu hak guna usaha lebih dari 100 tahun untuk investasi. Ini merupakan contoh liberalisme pertanahan yang semakin nyata di Indonesia. Kemudian juga tidak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 itu sebagai payung hukum
di bidang pertanahan nasional sehingga mengakibatkan banyaknya konflik agraria di berbagai daerah. Salah satunya adalah kasus di Pulau Rempang, Batam. Dan juga karena ketidakpastian di dalam penerapan Undang-Undang Pokok Agraria, maka mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, dalam hal ini kepastian secara umum, sehingga menciptakan mafia tanah yang semakin banyak. Oleh karena itu, di dalam hal penyelesaian sengketa agraria maupun konflik agraria, maka dibutuhkan suatu peradilan khusus yang tentunya memberikan dan mencerminkan keadilan. Karena itu, di dalam hal pemeriksaan sengketa maupun konflik agraria yang ada di pengadilan, menggunakan tentunya paradigma yang melihat kepada bukan saja secara formil, tetapi syarat material harus terpenuhi. Oleh karena itu, membutuhkan memang pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara komprehensif. Dan kedepannya sebaiknya diberlakukan peradilan khusus pertanahan yang tidak lagi semata-mata menggunakan pendekatan-pendekatan secara hukum positif saja, tetapi juga jiwa dan roh dari Undang-Undang Pokok Agraria harus menjadi spirit dari peradilan, terutama peradilan tentang pertanahan yang khusus dalam hal ini. Oleh karena itu, yang terakhir adalah pembatasan penguasaan tanah oleh badan hukum atau korporasi secara khusus untuk investasi, sehingga apa yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada aturan pelaksanaan di dalam penguasaan tanah bagi korporasi atau badan hukum tersebut. Dengan adanya acara ini diharapkan bisa menjadi edukasi, informasi, dan menjadi bahan pertimbangan kepada semua pihak dalam menyikapi Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Dari Kampus Pascasarjana UKI, Jakarta Pusat, saya Rika Fitri dari Informasi TV melaporkan.